Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Minggu Jubilate dari kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 31 hingga ayat 36. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu ungkapan yang mengatakan begini: lupa kacang akan kulitnya. Ungkapan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, atau peribahasa ini menggambarkan seseorang yang tidak mau berterima kasih. Menggambarkan seseorang yang tidak mau bersyukur, yang tidak mau diuntung tentang apa yang dia miliki. Tidak mau berterima kasih tentang hidup yang dia nikmati. Itu mungkin bisa kita lihat banyak contoh-contoh yang digambarkan peribahasa itu. Saudara-saudara, kalau kita memuji, melihat, menyelah, memahami, mengapa kita sulit untuk bersyukur? Mengapa kita susah, sulit untuk bersyukur? Malah cenderung lupa kacang akan kulitnya. Yang saya pahami ada 4 hal penghalang kita untuk bersyukur. Yang pertama yaitu sikap sinisme
yang menganggap, yang melihat segala sesuatu itu negatif. Jangan-jangan Tuhan juga dinilai negatif dalam proses kehidupan yang dia jalan. Yang kedua, ada suatu paham yang cenderung berkembang dalam kehidupan kita, yaitu kita menganggap bahwa apa yang kita miliki itu karena hasil jerih payah kita. Kita bisa sehat saat ini, kita bisa hidup saat ini karena kita menjaga imun tubuh kita, karena kita menjaga pola hidup kita. Dan yang ketiga, paham yang tidak pernah merasa cukup. Paham yang tidak pernah merasa cukup, merasa puas dalam kehidupannya, sehingga dia cenderung menggerutu, dia cenderung bersungut-sungut. Dan yang keempat, yaitu kita dibelenggu atau terbelenggu oleh keluh kesah. Tiap saat kita mengeluh, terbelenggu oleh keluh kesah. Kita terbelenggu oleh keadaan COVID ini. Kita terbelenggu oleh kekhawatiran, kecemasan, sehingga kita sulit untuk bersyukur. Bagaimana kita Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Minggu Jubilate ini, firman Tuhan khotbah kita ini mengajak kita bersorak-sorai, mengajak kita bersukacita, berjubilate. Berjubilate artinya yaitu menyadari, mensyukuri, memperingati karya Tuhan yang menyelamatkan, karya Tuhan yang membebaskan. Itu yang terjadi dalam nafsu kita. Bangsa itu, Raja Daud itu, dia mengajak bersorak-sorai karena dia dapat diizinkan Tuhan membawa tabut perjanjian, simbol kehadiran Allah. Maka dia bersyukuri karya Allah, sekaligus melihat pengalaman hidup bangsa itu dalam konteks kehadiran Allah, dalam konteks tabut perjanjian itu, sehingga diajak untuk bersorak-sorai, memperingati, mensyukuri, bersukacita, sehingga khotbah kita ini mengajak kita untuk bersyukur, mengajak kita untuk bersukacita. Satu hal Bapak Ibu Saudara-saudara yang perlu kita renungkan, dan ini merupakan suatu pertanyaan yang harus kita renungkan secara pribadi lepas pribadi. Pertanyaannya, dapatkah kita bersyukur? Dapatkah kita bersukacita dalam ancaman COVID-19, dalam kondisi wabah virus corona? Bisakah kita bersyukur? Saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara merenung sebentar dan menjawab dalam hati. Apakah kita dapat bersyukur dalam virus corona ini? Bapak Ibu Saudara
saudara, jawaban kita pasti dapat. Apa yang kita syukuri kepada Tuhan? Apa yang membuat kita bersuka cita? Mungkin ada dua hal yang sangat sederhana yang memotivasi kita patut bersyukur. Yang pertama, kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup saat ini. Dan yang kedua, karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, menjauhkan kita dari virus corona. Itu patut membuat kita bersyukur, bersuka cita. Bukan karena kita jaga imun tubuh kita, tapi karena Tuhan mengizinkan. Itulah yang patut kita syukuri. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada hal yang membuat kita bersyukur. Pasti ada hal yang membuat kita bersyukur. Tentu kita ajukan satu pertanyaan, apa yang sudah diperbuat Tuhan dalam hidupku? Mungkin lebih 1 bulan kita terisolasi, tidak memiliki kebebasan. Tuhan telah berbuat banyak untuk kita, memberikan sukacita bagi kita, dan memberikan kesehatan bagi kita. Tetapi ada juga orang, Bapak Ibu Saudara, orang yang bersukacita ditentukan oleh situasi, ditentukan oleh kondisi. Kalau kita bersuka cita karena kita senang, karena kita bahagia, dan kita bisa jalan-jalan, itu hal yang biasa. Tapi kita bersuka cita dalam situasi, dalam suatu ancaman, karena Tuhan ada, hadir bersama-sama kita. Tabut perjanjian itu telah ada di dalam diri Tuhan Yesus, yang ada hadir dalam hidup kita. Roh Allah yang ada dalam diri kita, bahwa kita ini adalah baik Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, secara khusus dalam nats kita ini ada 3 hal yang patut kita syukuri. Apa yang sudah diperbuat Allah dalam diri kita? Dalam ayat 31 dikatakan bahwa karena Tuhan adalah Raja. Daud menekankan, mengakui otoritas Allah. Karena Tuhan itu adalah Raja. Di sini dituntut suatu pengakuan. Pengakuan tentang kebesaran Tuhan. Pengakuan tentang kebaikan Tuhan, sekaligus meninggikan nama Tuhan. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, harus menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Karena Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Karena Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Jadi harus ada suatu pengakuan tentang Allah, tentang apa yang sudah diberikan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, nafs kita ini juga mau mengajak kita memahami, karena Tuhan itu adalah baik. Karena Tuhan itu adalah baik. Kita lihat di mana kebaikan Tuhan itu. Yaitu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang Dia katakan, Dia laksanakan.
Itu kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan berjanji dalam firman-Nya yang mengatakan, lihatlah, aku akan menyertai kau sampai akhir zaman, maka itu akan terjadi. Dan itu yang kita syukuri, penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Ayat 19, ayat 20 juga bisa kita melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu hanya sejauh doa, kata penyanyi. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, sehingga dikatakan kasih-Nya tidak berkesudahan. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Dan yang ketiga, Tuhan itu adalah adil. Tuhan tidak membiarkan dosa merajalela, tapi Dia akan menentukan keadilannya. Karena itu keadilan Allah. Allah turut bekerja hingga saat ini untuk kesejahteraan kita. Jadi jangan pernah ragu, walaupun kita terbatas saat ini, walaupun kita mungkin kekurangan saat ini, satu hal yang patut kita syukuri, Tuhan turut bekerja sampai saat ini untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang perlu kita serukan saat ini? Dalam situasi yang kita hadapi saat ini, apa yang kita serukan saat ini, seperti ayat yang ke-35 harus kita serukan, ya Tuhan, selamatkanlah kami, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah umat-Mu. Itu harus kita teriakan, karena Tuhan itu baik. Selamatkanlah kami, bebaskanlah kami. Itu harus menjadi seruan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang terakhir, bahwa elemen dari ucapan syukur yang benar, bagaimana bersyukur yang benar, yaitu pertama, mengingat apa yang Tuhan perbuat untuk kita. Mari kita hidup berkat Tuhan. Berkat Tuhan, itulah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, cara kita untuk bersyukur, menceritakan kepada orang lain perbuatan Tuhan, menceritakan melalui perkataan, bersyukur secara aktual, yaitu hidup yang benar dan jujur. Hidup yang benar dan jujur merupakan syukur kepada Tuhan, dan kita ikut meninggikan nama Tuhan. Dan yang ketiga, mempersembahkan pemberian berkat Tuhan untuk sesama. Orang yang telah menikmati berkat Tuhan, yang telah dipulihkan Tuhan, yang diperlengkapi oleh Tuhan, maka kita akan mempersembahkan berkat itu untuk orang lain, membangun kepekaan, membangun kepedulian sosial bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari itu kita mulai dari diri kita, dari gereja kita, baru kita keluar. Jangan kita keluar memberikan aksi sosial di dalam, di diri kita, tidak ada kita lakukan. Mari kita mulai dalam diri kita. Dan kita tidak perlu untuk mencari sesuatu hal dari luar. Diri kita lengkapi dulu. Gereja kita lengkapi.
supaya kita bersama-sama. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, khasiat bersyukur itu ada. Khasiat bersukacita itu ada. Yaitu mendatangkan kesehatan. Hati yang gembira adalah obat. Bersyukur adalah guru kebahagiaan. Jadi marilah kita bersyukur supaya kita sehat, itu obat. Bahwa bersyukur itu adalah guru kebahagiaan. Apa dan bagaimana keadaan kita saat ini, kita syukurilah karena Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan. Kita minta kepada Tuhan saat ini, ya Tuhan, selamatkanlah kami, selamatkanlah bangsa kami, karena Engkau telah hadir dalam hidup kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau Allah yang baik, Allah yang setia, kasih setiamu tidak berkesudahan. Ya Bapa, tuntunlah kami, ajarlah kami, agar kami mampu mensyukuri segala keberadaan kami, sehingga kami dapat bersukacita, menikmati segala pemberian dalam suasana ancaman virus corona ini. Kami yakin, kami berseru kepada Tuhan, selamatkan kami Tuhan, selamatkan bangsa kami, biar kami berseru kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami bersukacita, kami berjubilat, karena Tuhan selalu bekerja sampai saat ini untuk kehidupan kami. Sukacita kami karena karya-karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Baik, di dalam Kristus Yesus.